Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Dan seperti biasa, hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di siang hari ya, siang mau menjelang sore. Nah, karena beberapa hari kemarin aku tuh selalu janjiin anak aku mau buatin es mambo gitu ya bun, tapi nggak jadi. Dan berhubung hari ini atau siang ini aku tuh free gitu ya, nggak ada pekerjaan lain yang aku lakukan, dan untuk kelapanya juga udah aku simpan beberapa hari yang lalu di freezer. Jadi untuk sore ini aku tuh mau buat. Tapi sebelumnya untuk kelapa itu udah aku turunin ya, udah aku keluarin gitu ya dari freezer biar nggak terlalu membeku. Nah, biasanya kalau kelapa parut yang disimpan di freezer itu meskipun udah disiram pakai air panas, dia itu kurang keluar gitu ya bun santannya. Jadi lebih baik aku blender saja. Nah, kalau di blender itu pasti keluar gitu ya bun santannya dan jadi lebih halus. Makanya kali ini untuk kelapanya itu aku blender dan aku tambahin air yang lumayan banyak gitu ya, karena aku cuman mau buat es saja. Terus lanjut, di sini aku mau masukin 3 centong gula pasir. Pokoknya ukurannya ini aku kira-kira saja gitu ya, karena aku mau buat satu panci itu untuk es mambonya. Nah, untuk kelapanya yang udah aku blender ini aku mau saring dulu gitu ya. Aku saring, soalnya tadi ceritanya mau langsung aku masukin ke dalam pancinya, cuman ternyata menurut aku lumayan ribet, jadi aku pakein mangkok dulu ya bun. Aku salin di mangkok ini baru nanti aku masukin ke dalam panci. Ya sebenarnya kalau mau buat es mambo ini tuh gampang-gampang, susah saja. Sebenarnya yang bikin susah juga paling cuman bagian ngebungkusnya gitu ya bun. Kalau mau buat adonannya atau mau buat esnya seperti ini tuh gampang saja, bisa pakai air putih gitu ya kalau nggak ada santan. Cuman di sini aku tetap pakai santan biar rasanya itu lebih lembut, karena aku nggak pakai susu kental manis. Biasanya kan kalau cuman pakai air saja itu harus ditambahin dengan susu kental manis. Cuman berhubung aku udah pakai santan jadi aku skip saja. Terus di sini aku juga tambahin dengan tepung maizena kurang lebih 3 centong juga ya bun. Dan ini aku mau panasin untuk larutan yang ini, larutan es mambonya menggunakan api yang besar saja. Dan untuk ini aku mau diaduk-aduk terus sampai nanti dia itu mendidih gitu ya bun. Tapi sembari ini kan baru awal ya aku panasin, jadi masih sempat aku tinggalin gitu ya, nggak diaduk-aduk terus. Ini aku mau siapin dulu untuk beberapa rasa pop ice yang bakal aku mau buat es mambonya. Ini tuh pop ice yang sisa jualan aku ya bun. Ini tuh udah aku beli dari bulan Mei dan nggak habis-habis gitu ya. Jadi daripada nganggur di box, mending aku buatkan es mambo saja gitu untuk cemilan di rumah. Jadi kurang lebih di sini aku tuh pakai 5 rasa ya untuk si pop ice-nya. Terus lanjut di sini untuk es mambonya atau ini adonannya atau apa gitu ya, aku lupa gitu ngomongnya. Ini tuh diaduk-aduk terus sampai dia udah mendidih. Nah, kalau udah mendidih itu tetap diaduk-aduk terus sampai si bui-buinya itu menghilang. Dan tadi kan aku buatnya sore gitu ya bun, karena masih panas, jadi aku biarin dingin saja dulu sambil nunggu suami aku pulang. Kenapa harus nunggu suami aku pulang? Karena aku nggak tahu cara ngikat es mambonya gitu ya bun. Soalnya kalau suami aku yang ngikat itu beda, dia ngikatnya itu cepat gitu ya dan tersusun untuk es mambonya. Nah, kalau untuk aku pasti nanti diikatnya satu persatu itu jadi lebih lama gitu. Jadi mending nanti tunggu suami aku pulang. Nah, ini aku lanjut kegiatannya itu di malam hari. Untuk adonan atau apanya itu udah dingin. Terus di sini aku mau pindahin ke dalam toples dulu ya bun. Untuk rasanya ini aku pilih ada 5 rasa dan aku ambil sedikit-sedikit gitu ya bun.
untuk adonannya ini, dan aku masukin yang pertama itu pop ice coklat. Nah tadi aku tuh nyari-nyari corong aku yang biasa aku pakai, itu ternyata nggak ada gitu ya, entah hilang di mana, aku lupa nyimpannya. Jadi biar lebih gampang dan praktis, aku masukin aja ke dalam botol kecap. Nah ini aku masukin untuk bukan adonan sih, yang rasa coklat dulu ya. Aku juga punya punya sih beberapa bahan-bahannya gitu, kayak pokoknya ini enggak aku beli, yang aku beli itu cuman kelapa parut saja. Nah untuk pembungkus esnya ini tuh juga udah lama banget gitu ya, aku simpen-simpan karena dulu hobi banget bikin es kacang hijau gitu. Jadi karena ada sisanya, terus lanjut di sini aku mau pakai untuk es mambo pop ice. Nah sebenarnya kalau buat seperti ini tuh yang lebih excited itu anak aku ya bun, karena ini tuh keinginannya dan udah aku janji dari beberapa hari yang lalu, cuman gak aku buatin gitu ya bun, karena lagi mager. Nah baru kesampaian itu baru hari ini aku buatnya kalau nggak salah di malam Sabtu gitu ya bun. Nah aku bagian yang ngisi, terus anak aku tuh bagian yang megang, nanti diopor gitu ya sama suami aku, karena suami aku bagian yang ngikat-ngikatnya gitu. Nah lanjut, ini untuk yang coklatnya udah habis. Terus lanjut aku mau ke rasa yang selanjutnya. Ini aku sediain sekitar 5 rasa, dan aku tuh pikir ya pun sepanci ini tuh cukup untuk 5 rasa. Dan mungkin pas awal aku takar untuk bagian yang coklatnya tadi itu ada kebanyakan gitu ya bun. Jadi pas udah dimasukin gitu beberapa rasanya, ternyata nggak cukup untuk adonannya. Jadi ada satu rasa yang kalau nggak salah rasa blueberry gitu ya, nggak bisa dipakai karena adonannya itu udah habis. Jadi ini aku pakainya cuman 4 rasa saja. Ada rasa vanilla blue sama coklat, terus ada rasa taro, sama ada rasa alpukat. Nah kalau untuk aku lebih suka yang ke rasa vanilla blue gitu ya bun. Kalau untuk alpukat itu aku nggak terlalu suka, apalagi dengan rasa taro. Taro itu kan rasanya kayak talas gitu ya bun, jadi menurut aku kurang gitu. Kalau mau diicip-icip boleh lah sekali-sekali, tapi kalau udah keseringan untuk rasa itu aku nggak terlalu cocok gitu. Nah untuk es mambonya ini menurut aku kalau mau lebih enak ya bisa dipakein susu full cream juga, atau dipakein susu kental manis gitu. Kalau mau yang versi ekonomisnya itu bisa pakai susu kental manis. Kalau mau bikin yang lebih enaknya lagi bisa ditambahin dengan susu full cream gitu ya bun. Itu rasanya jauh lebih enak. Terus lanjut, ini aku mau record untuk bagian suami aku pas lagi ngikat es mambonya. Nah kalau suami aku bagian ngikat es mambonya itu seperti ini ya bun, disusun-susun, nanti kalau udah selesai baru diguntingin satu persatu. Jadi menurut aku kalau ngikat seperti ini tuh jauh lebih cepat ya, jadi nggak terlalu makan banyak tempat juga. Dan itu dipakein kursi buat ngikat talinya dan buat ngegantungin si es-esnya yang bakal mau diikat gitu. Ya pokoknya kegiatan kami bertiga malam ini tuh lumayan sibuk dengan kegiatan masing-masing. Nah kalau untuk anak aku tuh bagian megangin saja ya bun. Nah aku bagian buat isi-isi esnya itu ke dalam plastik.
ini aku udah selesai ya bun untuk ngebungkusinnya semua. Jadi aku mau kumpulin beberapa yang kotor sama sisa-sisa bungkusan pop ice-nya itu aku simpan. Dan untuk di bagian lantainya itu lumayan becek gitu ya, soalnya tadi ada adonan yang tumpah gitu pas aku lagi nuanginnya. Jadi ini aku mau kumpulin, dan untuk lantainya itu bakal aku lap dulu, soalnya kalau nggak dilap malam ini besok pagi tuh udah pada kering dan jadi susah gitu untuk dibersihkannya. Nah untuk esnya di sini udah selesai, jadi mau digunting-guntingin dulu ya sama suami aku. Terus kalau udah habis digunting, dipisahin seperti ini tuh langsung aja dimasukin ke dalam kulkas. Dan akhir-akhir ini juga cuaca di tempat aku tuh lumayan panas banget ya bun. Jadi bawaannya tuh tenggorokan kayak kering gitu. Jadi ya cocok aja gitu ya minum es mambo di siang hari dengan cuaca yang panas banget gitu ya bun. Tapi selain dari cuaca panas ini ada beberapa hujan gitu ya di tempat aku, lumayan deras juga ya. Pokoknya cuacanya itu lumayan yang kayak bikin imun tubuh kita itu naik turun gitu ya bun. Jadi ya disesuaikan aja gitu sama cuaca kalau mau minum esnya. Cuman di tempat aku emang lebih banyak panasnya gitu ya bun daripada hujannya. Nah ini untuk esnya mau dimasukin anak aku ke dalam kulkas dulu, soalnya dia itu dari awal udah excited banget gitu ya bun buat masukin atau buat mau bikin es ini. Cuman berhubung menurut aku dia itu terlalu lambat ya, dan aku nggak terlalu suka kalau kulkas itu dibuka terlalu lama. Jadi ini aku mau bantuin buat masukin si es mambonya itu ke dalam kulkas. Nah kalau udah dikasih masuk ke dalam kulkas ini pasti insya Allah besoknya itu udah pada keras semua gitu ya, dan udah bisa disantap. Dan buat teman-teman semua, terima kasih ya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Nah kalau buat teman-teman semua yang pengen buat es mambo juga, kalian bisa ikutin aja cara aku. Cuman kalau mau lebih mantap bisa tambahin susu full cream, atau mau lebih ekonomisnya lagi bisa pakein susu kental manis saja ya bun. Ya ini tuh hitung-hitung cemilan yang ekonomis gitu ya di rumah. Kalau begitu sekian dulu, wassalamualaikum.